Eh, Baik, di acara Weekly Talk kita yang ke-12, Alhamdulillah sudah ini ya Bu ya, sampai di edisi 12 acara diskusi dan sharing antara sesama dosen STAN dan juga dosen dari luar STAN, dari luar PKN STAN, seperti Bu Mira, itu kita mendiskusikan banyak hal, terutama dalam hal ini adalah saling menginspirasi ya Ibu ya, saling menimba ilmu seperti itu. Itulah tujuan Weekly Talk di PKN STAN. Untuk acara kita di siang hari ini, saya bacakan rundown-nya. Yang pertama pembukaan, terus kemudian berikutnya adalah sapaan. Kalau Bu Evi dibilang sambutan, nggak mau sambut kan ya Bu ya, menyapa dulu ya Bu Evi menyapa. Terus nanti acara inti saya serahkan kepada moderator. Dalam hal ini adalah Ibu Vita Aprilia Sari yang nanti akan memandu jalannya diskusi dan juga menemani Bu Riana Miranti atau Bu Mira selama presentasi dan juga nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Bu Mira. Dan terakhir adalah penutup. Nah, kira-kira rundown-nya sederhana seperti itu. Baik, pembukaan sudah saya mulai dan kemudian yang berikutnya adalah saya persilakan Bu Evi untuk menyapa Bu Mira dan juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bu Mira di Canberra. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, teman-teman dosen PKN STAN yang sudah berkenan hadir di edisi 12 Weekly Talk kita. Jadi ini Bu Mira, agenda kami rame-rame di PKN STAN untuk saling sharing, saling memotivasi, menginspirasi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dia. Terima kasih kepada Bu Mira yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih Bu Dia dan teman-teman P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PKN STAN yang senantiasa semangat untuk secara konsisten menyelenggarakan acara sharing Weekly Talk. Terima kasih Bu Vita sudah berkenan nanti akan memoderatori kita semua dalam acara siang hari ini. Alhamdulillah, yang pertama saya kira yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberikan kesempatan, semoga juga mendapatkan ridhonya dalam acara kita siang hari ini sehingga mendapatkan kebaikan, keberkahan, banyak inspirasi, motivasi dari obrolan kita sampai dengan 1,5 jam ke depan. Tentunya akan memberikan banyak ini Bu Mira untuk kami tadi pembelajaran dan juga tentunya semoga silaturahmi network kita tidak sebatas sampai dengan acara siang hari ini, tentu akan banyak yang bisa kita sinergikan, kolaborasikan dengan Bu Mira dan teman-teman lainnya di University of Canberra. Saya tadi seperti yang disampaikan Bu Dia, lebih kepada menyambut kehadiran Bu Mira dan Bu Vita, Bu Dia dan Ibu Bapak teman-teman semuanya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Dia atau Bu Vita. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Evi, terima kasih untuk sapaannya kepada Bu Mira dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Ini sebenarnya saya ada pantun ya sebenarnya ya Bu ya, tadi agak grogi gitu ya Bu Mira ya, izin ya Bu Mira ya untuk menyambut Bu Mira ke PKN STAN. Iya. Pulang Jumatan langsung menyantap nasi. Alangkah nikmat jika ditambah dengan segelas jus duren. Bapak Ibu tetap semangat meski kita sedang koreksi. Kita dengarkan inspirasi dari Bu Mira yang super keren. Iya. Baik. Iya, itu belajar berpantun Bu Mira. Baik, tidak usah berpanjang-panjang kata, saya persilakan kepada Mbak Vita untuk memandu jalannya presentasi dari Bu Mira dan juga diskusi ke depannya nanti. Ya, silakan Mbak Vita. Baik, terima kasih Bu Dia. Mohon izin mengetes apakah suara saya cukup jelas terdengar? Iya, jelas. Terima kasih Bu Dia. Baik, selamat siang Bapak Ibu dosen, Ibu Evi. Terima kasih sudah mengawali siang hari ini pertemuan kita, dan juga Bu Riana Miranti, atau saya enaknya panggil Bu Mira aja ya, sepertinya lebih singkat dan lebih dekat. Baik,
pada kesempatan siang hari ini kita seperti agenda rutin gitu ya. Jadi weekly talk ini kita merupakan sarana untuk ngobrol sebenarnya ngobrol. Jadi sifatnya nanti ngobrolnya santai aja Bu. Ini saya juga agak deg-degan ini karena debutan Bu. Jadi ini mengurangi deg-degan saya. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol saja dan topik yang akan dibawakan atau akan kita bahas pada siang hari ini adalah sharing mengenai penelitian gitu ya. Penelitian kemudian bagaimana Bu Mira berkarir di UC atau University of Canberra. Sebagai awalan ya sebelum saya bacakan CV beliau, jadi Bu Mira ini adalah research fellow gitu ya di University of Canberra. Izin saya mau share screen ya. Sebentar. Oke, baik. Ya, Bu Mira ya sebelumnya menempuh pendidikan di S1-nya di Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di National University of Singapore, dan S3-nya di PhD di NU, Australian National University. Jadi memang sudah dari PhD begitu ya Ibu sudah ada di Australia, kemudian nanti kita ingin dengar sebenarnya ceritanya dari kemudian Ibu merintis gitu ya, merintis karirnya sebagai seorang researcher gitu ya, kemudian melanjutkan PhD lalu bisa sampai ke University of Canberra sampai saat ini. Nah, sebagai informasi untuk Bapak Ibu bahwa Bu Mira ini sudah dari tahun 2007 ya Ibu ya di UC. Jadi sudah cukup lama, sekitar berapa tahun ini? Berarti sudah 14 tahun di Canberra, betul begitu Ibu? Di Canberranya ya dari 2003 sebenarnya ya kalau di Canberranya ya berarti udah berapa tahun itu? Sejak PhD ya Bu ya? Sejak PhD ya berarti 18 ya, sekitar 18 ya. tahun. Ya, Masya Allah sudah lama sekali. Jadi merupakan narasumber yang sangat tepat untuk kita dengarkan nanti sharing pengalamannya pada siang hari ini, khususnya mungkin terkait dengan research ini mungkin dari saya berharap sih nanti ada insight dari zero-nya sebenarnya seperti apa sih Bu gitu ya. Karena di sini sebagai background informasi bahwa betul kami mayoritas mungkin yang hadir di sini adalah dosen dan sivitas akademika, namun Mbak Vita drop out ya. Iya, mohon maaf ini barusan saya terlempar dari Zoom. Ya, jadi kami cukup beragam Bu dari sisi background untuk risetnya. Ada dosen-dosen yang memang sudah cukup lama gitu ya, sudah senior, kemudian pengalaman risetnya tentu sudah jauh lebih banyak. Dan kami-kami yang baru gitu ya, kebetulan saya sendiri baru 2 tahun belakangan bergabung di PKN STAN, kemudian otomatis pengalaman riset juga masih bisa dibilang masih kecil banget gitu ya, saya nggak bisa bilang saya punya pengalaman riset yang cukup mumpuni begitu. Jadi nanti harapannya kita bisa mendengar gitu ya bagaimana kemudian dari sisi researcher yang junior gitu ya, yang pemula ini kira-kira tipsnya atau sarannya seperti apa untuk bisa, kalau pemula tentu kita pengennya cinta gitu ya, bagaimana sih bisa cinta untuk riset gitu ya. Dan kalau dari yang pemula, kemudian nanti dari yang sudah cukup senior, bagaimana kemudian bisa memaintain gitu ya, mungkin Ibu. Kalau kita lihat di sini di CV Bu Mira ini cukup, saya nggak akan cukup untuk bacain mungkin ya karena terlalu banyak entah proyek kemudian riset gitu ya, dan bisa continue begitu ya Ibu, produktif gitu ya, setiap tahun pasti banyak publikasi dan selalu ada gitu. Bagaimana itu kemudian nanti bisa di-maintain, tentunya
sebagai dosen ini bagian dari Tridharma gitu, yang mau nggak mau harus dijalani gitu, dan itu juga PR untuk kami tentunya. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya akan persilahkan terlebih dahulu untuk Bu Mira menyampaikan sharing pengalaman, kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan atau komentar atau ingin diskusi apapun, silakan menyampaikan melalui chat Zoom atau bisa raise hand, nanti saya akan persilakan untuk bisa bertanya atau berdiskusi secara langsung dengan Bu Mira. Ya, sambil leyeh-leyeh mungkin, karena ini saya rasa sih yang hadir di sini otomatis pasti sudah submit nilai sepertinya ya. Jadi sambil istirahat karena sudah mungkin begadang berhari-hari untuk menyelesaikan koreksian begitu. Jadi kita santai saja siang hari ini. Monggo Bu Mira dapat memulai untuk sharing. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Vita, terima kasih banyak Bu Dia, terima kasih banyak Bu Evi untuk kesempatannya. Ini kita ngobrol-ngobrol aja jadi informal aja ya. Jadi mungkin saya akan share slide cuma sebagai mungkin introduction Pak. Jadi mungkin saya akan lebih ke awalnya lebih tentang my academic journey ya. Tapi mungkin nanti terus kemudian akan diskusi dengan teman-teman tentang tips juga, tentang penelitian juga, tapi mungkin kita mulai dari academic journey dulu. Sebentar ya, saya coba share. Bisa lihat nggak ya Ibu ya? Bisa Ibu lihat? Bisa ya. Sudah. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. It's been really delighted menerima undangan dari Ibu Evi. Dan waktu itu kita juga ada meeting dengan teman-teman di UC juga. Kami dari UC sangat berterima kasih juga bahwa kita in touch lagi, karena Bu Evi sebenarnya mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya Ibu ya, datang ke UC untuk ikut training, dan we have been in touch since then to discuss further collaboration between University of Canberra dan juga STAN. So seperti yang sudah Mbak Vita tadi diutarakan, terima kasih untuk perkenalannya. Nama saya Yana Miranti, maupun banyak teman-teman dan juga colleague dari University of Canberra memanggil saya dengan Mira. Saya sudah berapa tahun tadi? 14 years at UC and the Faculty of Business, Government and Law. Tadi sudah ini dibicarakan. Jadi saya dulu di Bachelor of Economics. My first major adalah akuntansi, jadi sebenarnya fit in dengan STAN juga, yang mungkin banyak teman-teman yang mengambil akuntansi dari STAN. Saya lulus tahun 96 dari UI, terus kemudian melanjutkan di NUS, National University Singapore. Ini sebenarnya kenapa saya ambil economics, it's kind of like it can be also kayak kebetulan, jadi accident in the sense saya sebenarnya dulu ingin sekali ambil finance, ambil master di bidang finance, tapi yang memberikan scholarship, memberikan beasiswa itu ada economics. Jadi economics kalau di Indonesia mungkin studi pembangunan ya, jadi lebih ke arah studi pembangunan, dan kemudian it continued untuk PhD, jadi juga saya ambil economics. Jadi saya selesai di NUS my master in year 2000. Untuk PhD saya selesai tahun 2008. Mungkin Bu Evi sesudah saya atau sebelum ya Bu ya PhD-nya? Saya 2010 Bu sampai 2013. Oh, 2013 sudah. Iya, kita ketemu ngomong-ngomong setelah
saya ke UC itu ketemu di high level policy dialogue itu ya Bu Menteri. Iya, betul. Dan di situ ya itu agak belakangan ya. Iya, agak belakangan, betul. Iya. Ya. Jadi apa namanya, that is my education. Cuma kalau misalnya melihat dari my academic journey, mungkin saya bagi dari 3. Jadi sebelum PhD, waktu PhD, dan sesudah PhD. Dari dulu sebenarnya kalau saya selalu ingin I really want to study. Jadi selalu dari dulu itu mungkin setelah selesai dari S1, saya pikir, oh, saya ingin ngambil master. Terus dulu itu saya ingin kayaknya, pokoknya it doesn't really matter where I want to go. Pokoknya saya karena memang situasi tidak kondisi tidak memungkinkan untuk misalnya kalau sekolah keluar pakai biaya sendiri. Saya mikir, what I have to do, I have try to find scholarship. Jadi memang dari trying to get scholarship, pokoknya mencoba di mana aja, pokoknya nggak penting negaranya nanti dari mana, pokoknya I'll go to whichever country that will give me full scholarship. Jadi selalu berpikir, saya thinking that I really want to get scholarship, want to have further study, dan juga mungkin ya kombinasi dari hard work dan juga resilience, karena banyak sekali rejection. Jadi ada yang menolak, ada yang mungkin memberi scholarship juga beasiswa tapi mungkin hanya half, jadi tuition fee atau cuma living allowance, tapi tetap selalu mencoba gitu ya. Tapi juga always remember, kita nggak hanya cuma misalnya kirim sana kirim sini, tapi juga selalu berpikir bahwa kita harus berdoa, kita harus tetap remember your faith ya, regardless what religion you have. Dan so it's combination dari berdoa, hard work, resilience, dan juga try to meet the right people yang kita bisa learn, bisa melihat bisa inspire kita gitu. Dan sometimes it's hard, I think, terutama kalau misalnya dulu, terutama waktu saya fresh graduate dari S1 gitu ya, terus udah gitu kan, kayaknya juga kalau misalnya mau bertanya gitu, kayaknya masih nggak punya pengalaman gitu. Saya ingat sekali waktu itu selesai S1, pekerjaan saya pertama kali itu jadi masuk research and development staff di BEJ ya, Bursa Efek Jakarta. Sekarang mungkin namanya Bursa Efek Indonesia ya. Dulu itu tahun 96. Saya ingat sekali. Ya dari benar-benar start dari bawah, terus kemudian tapi saya ngelihat ada beberapa bos saya yang mungkin juga yang sudah PhD, kebetulan dulu direktur dari Research and Development Division di BEJ itu ya lulusan Australia juga, dan saya bisa ngelihat bahwa fortunately juga she was really nice last time, dan bisa kemudian juga diajak ngobrol tentang misalnya belajar dari beliau tentang bagaimana beliau itu juga terus kemudian mencari beasiswa dan sebagainya. Dan itu that cycles itu berulang, karena waktu untuk master saya harus ada scholarship, mencari beasiswa, dan alhamdulillah saya dapat. Jadi saya dapat beasiswa dari NUS actually, so I got the scholarship from the university itself to do the 1.5 year master. So saya juga dan juga pada saat itu yang mungkin agak bagi saya agak really big adjustment adalah dari pindah jalur sebenarnya, mungkin ya, dari dulu waktu S1 belajarnya itu
debit credit, benar-benar akuntansi gitu. Tapi pada saat master, then I had to change to economics, so which is more about economic development, di mana mungkin banyak gap dari yang dipelajari S1 dan ekonomi yang dipelajari pada saat S1 dan ekonomi yang pada saat S2. Dan itu kemudian cycle itu juga berulang kembali setelah saya lulus master, bahwa karena saya ingin lanjut lagi untuk PhD, dan saya juga mulai berpikir, is it really matters gitu? Apakah PhD really matters for me? What I want, is it really what I want? Is it really what I want to do? And then kenapa gitu? Jadi pada saat itu juga setelah setelah master itu, saya tuh pikir, walaupun saya tahu saya senang riset dan sebagainya, tapi is it really what you want gitu? Jadi dan pada saat itu saya berpikir, terutama untuk kasus saya orang-orang yang mungkin menginspire saya untuk mengambil PhD itu salah satunya tuh, atau mungkin teman-teman tahu Profesor Aris Ananta, statistician dari UI, juga kebetulan juga saya juga mendapatkan kesempatan juga ketemu dengan beberapa profesor dari Australia waktu di Singapura, karena setelah saya lulus S2, saya juga terus kemudian kerja di Singapura for probably around 3 years di Institute of Southeast Asian Studies, di mana saya banyak sekali bertemu dengan akademik dari Australia yang datang untuk melakukan misalnya penelitian di institute. Juga termasuk juga saya bertemu dengan misalnya Pak Khatib Basri, yang kebetulan juga waktu itu beliau sebenarnya juga senior saya waktu di UI, walaupun kebetulan I think agak jauh juga angkatannya. Juga bertemu juga misalnya dengan Profesor Bambang Brojonegoro juga, yang juga kebetulan visiting di institute. So jadi saya juga ngelihat, oh ternyata dari pengalaman beliau ini, research itu menarik ya gitu, having had further study untuk misalnya melakukan further study untuk PhD, itu menarik. Dan memang saya juga pada saat itu sudah melihat bahwa I really want to be an academic. Jadi that's what I wanted. Nah, walaupun kalau kita lihat kan karir itu, walaupun misalnya dari PhD kan nggak harus sebenarnya juga jadi untuk tetap di akademia, bisa di government agency, di private organization atau industry. So tapi at that time dan kemudian memang berlangsung sampai saat ini, ya saya ingin untuk menjadi akademisi. Ya. Nah, terus kemudian during the PhD, jadi saya juga terus mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S3, dan alhamdulillah diterima di Australian National University, dapat beasiswanya juga dari ANU, dan alhamdulillah banget, karena pada saat itu juga saya nggak bisa, interestingly, in terms of the scholarship, saya nggak eligible untuk mendapatkan Australia Award karena saya base dan kerja di Singapura, jadi tidak eligible untuk mendapatkan beasiswa Australia Award. Tapi alhamdulillah dengan ANU was really kind to give me a scholarship. Nah, during the PhD itu juga walaupun saya sebenarnya udah keluar dari rumah mungkin how many years at that time. Jadi saya keluar dari Indonesia tahun 96, saya itu ke Singapura, dan kemudian tahun 2003 saya mulai PhD, so mungkin
sudah 8 tahun being away from home. Ini tetap aja ada challenges ya karena pindah ke negara lain, dan kalau kita lihat di sini cultural differences, mungkin dengan Singapore I think is probably karena sama-sama Asia, walaupun ada cultural differences probably a little bit easier in terms misalnya untuk berkomunikasi, orang Australia itu mungkin lebih direct. Jadi kalau ngomong jelek ya ngomong you are really bad gitu. Jadi sebenarnya kita kan mungkin lebih kayaknya sebagai Javanese mungkin kita ngomong ya seperti ya saya aja misalnya sekarang sama student saya nggak akan bilang gitu, oh you are really bad gitu. Somehow then the way we say it will be much softer gitu kan. Tapi kalau misalnya di sana tuh saya ingat banget dibilang waktu dapat dapat feedback pertama kali itu kayaknya ini it's not really in the standard dan it's really tough gitu. Tapi kita juga learning dengan berjalannya waktu saya juga try to learn that we have to be tough as well. Jadi melihat kalau being criticized itu ya it doesn't really mean itu kalau it's a bad thing. It's actually a good thing. They really want to encourage us, really want to push us to be work harder, and then buat positive outcome. And then I guess it's like managing thesis with other responsibilities also is quite challenging. Tapi kalau saya ngelihatnya juga pros juga karena having a family and friends to support you is really important pada saat PhD period tersebut. Jadi waktu saya PhD itu sebenarnya the second year saya itu I was pregnant with my son. I mean so I have actually two babies, and then I have two babies at the end. I have PhD thesis. I have also my baby at the same time. And it was really, really stressful and really difficult situation. Tapi interestingly at that time, saya bukan malah jadi kemudian benci dengan bukan benci maksudnya. Some people have like postnatal depression, right? I mean like because of the baby. Tapi kalau saya tuh tidak senang sama sekali dengan tesis saya pada saat itu. I think I really enjoy my family time with baby, and this thesis is kind of like really I really want to quit actually that time. Tapi I mean again then having the support from the family and friends is really really important during that tough period, and then alhamdulillah semuanya lancar, and then I mean we have a great friendship, and then again having opportunities from the expert in the field, juga learning that student supervisor relationship itu bisa challenging but juga enjoyable. I really have really strong connection, walaupun sampai saat ini juga tetap punya hubungan baik dengan supervisor saya, walaupun mungkin in the beginning saya harus berusaha mengerti supervisor juga harus mengerti saya, and I mean like I think at that time when up and down itu you have to be really kind to yourself. I mean like try to look after memang ada project besar ini selama 3 atau 4 tahun, tapi kind to yourself again, always back to your family, back to juga your faith juga, selalu berdoa bahwa semuanya insya Allah akan lancar. Dan waktu PhD sudah selesai, this question coming back again. So what do you want to do after PhD, right? So whether like dan kebetulan pada saat itu memang saya memutuskan untuk tinggal di Australia karena memang suami saya juga kebetulan permanent resident of Australia, jadi we decided to stay, dan kemudian job hunting kan.
Dan job hunting is actually not easy after the PhD. Dan juga terus kemudian saya juga mikir, saya ada tesis saya tentang Australia, dan kalau saya mau tesis saya tentang Indonesia, so my thesis was about determinant of regional poverty, ya tentang kemiskinan, then how then we make it to be marketable. I mean, like in the Australian job market, which is not necessary universitas yang kita tuju itu punya that interest, right? Dan belum tentu mereka juga tertarik dengan Indonesia. Walaupun waktu saya PhD, saya kan PhD-nya di Indonesia Project at AU, they really have a strong interest of Indonesia. Tetapi pada saat saya lulus sebenarnya kebetulan tidak ada opportunity untuk misalnya untuk kerja di sana pada saat itu. Jadi saya harus melihat, what are the opportunities around. Nah, kebetulan pada saat itu jadi di University of Canberra ada research institute namanya NATSEM, National Center for Socio-Economic Modeling. Nah, mereka itu melakukan penelitian di bidang kemiskinan. Jadi kemiskinan, disadvantage, well-being, yang kebetulan mungkin fit in ya dengan research interest saya, walaupun saya melakukan Indonesia bukan Australia. Nah, kebetulan ya apply di situ dan diterima. Dan jadi saya kemudian juga belajar tentang Australia gitu, dan pada saat itu mungkin saya harus untuk sementara meninggalkan my Indonesian interest, tapi along the way saya tuh mulai gitu berusaha untuk melanjutkan that research interest, dan akhirnya kemudian itu juga diakui di university saya gitu. Jadi saya juga kemudian diberikan opportunity untuk melakukan penelitian yang tidak hanya tentang Australia tapi juga tentang Indonesia, dan I'm trying to develop my expertise in both countries. Jadi Indonesia juga tetap jalan dan Australia juga jalan. Nah, terus kemudian kalau di Australia itu sebagai akademisi itu dibagi menjadi 3, ada teaching, research, and engagement. Ya, ini in terms of the allocation of task. Jadi tergantung kontraknya. Jadi dulu waktu saya mulai kontrak saya itu research focus, so I was jadi sebagai pure peneliti. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau teaching is just a little bit. So jadi misalnya teaching 35%, research 50%, engagement 15%. Tapi sekarang kontrak saya berubah menjadi teaching dan juga research. Nah, jadi kalau misalnya kontrak itu bukan research focus tapi research dan teaching menjadi 50%, research 35%, engagement 15%. Dan research itu juga penelitian itu termasuk juga untuk mendapatkan research income. Jadi kalau engagement itu jadi kalau misalnya tentang misalnya kolaborasi dengan Indonesian partner, terus my work sebagai convener dari Indonesia program itu goes to engagement. Jadi kayak misalnya sharing this experience itu masuk engagement. Terus kemudian kalau misalnya untuk seminar dan misalnya untuk review articles itu masuk engagement juga. Tapi kalau untuk supervisi PhD students itu masuk ke research. Nah, itu jadi trying to balance those things. Nah, akademia mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak juga kan sebagai dosen I don't know how it's different. Mungkin saya dulu pernah sebagai asdos waktu di UI pernah, tapi mungkin karena sudah lama sekali it will be different with current situation. So mungkin juga nanti bisa bapak ngobrol-ngobrol tentang how's academic life di Indonesia. The strengths of flexibility, like you can develop your research expertise, mentoring opportunity. Try to always talk to
people yang mungkin more expert than you and have really built academic network. Jadi saya selalu berusaha juga misalnya karena I'm blessed to have a mentor as well. Nah, tapi juga saya try to give it back. Jadi untuk misalnya student-student saya yang sudah selesai, I try to develop the network with them. I try to publish together. Jadi koneksi itu apa yang sudah kita develop itu nggak hilang ya, tetap we have our network and then we expand that networks as well. Nah, challenges mungkin juga Bapak-bapak dan ibu-ibu juga experience sebagai dosen, dealing with so many rejection when you write the journal articles, when you write grant applications, then sometimes, not sometimes, I think most of the time the review is so harsh, rejection ininya juga kayaknya kadang unbearable, is sangat susah untuk publish, experience it as well. So I guess this is just one of the challenges. Getting tenure kalau di Australia, it's really hard actually to get the tenure at the first place. So ini continuing contract. Jadi like for example, in the 12 years of my academic life, saya sebenarnya in the short-term contract. It's like 3 years, because your contract depends on the funding. Only baru tahun 2020 when itu juga setelah saya 3 years after I got my associate professorship, dan mulai tahun lalu saya dapat tenure, jadi continuing position, bukan in contract basis 3 years like a block. So that's also challenges because job, like having jobs insecurity. Challenges, walaupun flexibility is one of the strength, but you can work forever. Mungkin Ibu Bapak juga experience, walaupun misalnya kerja di rumah, you can marking your exam, students exam dan sebagainya sampai midnight, kalau mungkin nggak tidur, you can work forever. Well, I guess maybe I don't know, in Australia particularly rata-rata itu mungkin kalau misalnya if you work in other job, jam 5 mungkin mesti selesai, jam 6 selesai, that's it. Competition is also very fierce karena and then the fact that I'm a woman, that's also make the competition also a little bit daunting because I mean like mungkin ini nggak hanya di akademia, but I guess it's just academics are, I don't know, I'm thinking about people that have PhD, then orang bilang mungkin karena sama-sama bright, then they just then very competitive. That may be the case, I don't know. And then sometimes kita juga wondering, udah nulis artikel panjang lebar gini kan dipublish, what is the impact? Does it mean anything to have a lot of citation? I don't know. Sometimes juga saya juga ngelihat what is the purpose ya gitu. Maksudnya kita memikir Q1 journals, citation, semuanya matrix, all the things that will contribute to juga our piece, our KPI, does it matter? Itu juga is a big question. And also probably juga learning to say no. Karena mungkin kan ya ada banyak untuk kolaborasi dan sebagainya. That's the thing that I have to learn. Mungkin saya agak worry tentang waktu aja, saya cuma ngelihat bahwa proses dari research itu sebenarnya seperti river, ini Amazon River. Jadi kayaknya proses research itu is like a river. Jadi maksudnya berliku-liku, nanti kadang seperti sungai kan, water levels will rise and fall. Kadang kalau misalnya research itu start dari simple dan kemudian more complicated at the end. Kadang juga kayaknya really kan small gitu, like a drop in the ocean gitu. Kadang juga suka wondering,
is the research matter? I mean, is this question is actually worth it to be a research? And yeah, there is also differences in terms of the water quality, and research also have a different kind of quality. So, and then in terms of we publish our research, revision process is also like a river, because this can be here and there, and then kind of twist and bend, and then like the feedback of from the revision process, nanti reviewer process itu nanti total risetnya malah kemana gitu kan. Jadi memang it's kind of fluid. Nah, tapi despite what up and down gitu ya, proses riset itu, I don't know, I always try to enjoy, mungkin be patient about the process. Like you are not the only one. If you're like misalnya dapat really harsh review their reviewers, just be patient that you can do it. And then self-care matters. I will always remember there are other things that important except your job. I think that's really, really important. I really enjoy to have time with my families. I have a wonderful husband and also a wonderful son, one son. And try to have also a me time. Apakah itu baca novel, apakah itu nonton Netflix, apakah itu exercise. So, but try to have your own time. It doesn't really matter whether it's, nggak perlu dipanjang-panjang, misalnya cuma 30 menit, 45 minutes a day, that's enough. And then mungkin juga involve in activities that widen your perspective. In the past, I tried to also volunteer. I mean, like helping my son's activities, for example, and juga try to be kind and give it back, be a role model, provide mentoring to former students. I don't know, kalau saya ngerasa kalau misalnya saya becoming a mentor for my former students, misalnya try to help them in publishing or something, if they publish successfully, that's just really, really kayaknya really mungkin giving me more satisfaction daripada kalau misalnya saya publish by myself gitu. Is kind of giving back, I think, and also be grateful. I mean, saya baru aja dari sebelum sini saya baru aja attending a meeting with my colleagues, and there was a comment that academics, karena kita ada academic staff, ada professional staff, right? And then there was comment on academics like to complain about things. Yeah, I guess it's, I don't know, maybe just try to be grateful. Probably kalau misalnya lagi misalnya down, bapak-bapak ibu-ibu mungkin down atau gimana, mungkin try to look at like people that below us. So then yeah, I guess it's just be grateful about what we have. So mungkin itu aja. It is a reflection of my journey probably as an academic, but even if teman-teman mungkin yang nanti tertarik untuk misalnya untuk sekolah lagi, misalnya untuk S3, untuk teman-teman yang belum S3, you can be academic or intellectual. You can always take doctoral studies without actually then thinking that you want to work in academia. I guess it's not necessary that way. I think it's what you want to do, and regardless, I think I think is just follow what your passion. I think that's probably what's most important. Buat saya, my passion is doing research, like teaching. Academic life is my life. I don't know whether I will do things differently, but people are different. I guess just follow your passion. I think
Ya, mungkin itu dulu Mbak Vita. Ya, we'll be happy to discuss further. Ya, kalau ada komen, kalau ada questions, be happy to discuss. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mira. Penjelasannya sebenarnya sudah banyak sekali mewakili mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya gitu, saya sendiri gitu. Bagaimana kemudian sebenarnya kalau saya bisa summarize-kan, ini kombinasi dari kerja keras, kemudian resilient, kemudian bukan kebetulan ya, saya mungkin akan menyebutnya sebagai kesempatan gitu ya, bahwa mungkin kesempatan yang datang itu tidak selalu align gitu ya dengan maunya kita, tapi dari apa yang disampaikan, di-sharing oleh Bu Mira, kesempatan tadi tetap bisa menciptakan sesuatu gitu ya, sesuatu yang kemudian ketika ditekuni akan menjadi membuahkan hasil yang seperti saat ini gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sesi diskusi saja, mungkin nanti sekaligus membahas apa yang tadi sudah disampaikan Bu Mira, jika ada pendapat atau komentar atau pertanyaan. Kebetulan di sini saya punya sudah ada yang raise hand, Pak Nur Arif Nugraha. Monggo Pak Nur Arif dipersilakan untuk open mic-nya. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Mbak Vita. Langsung saja mau nanya ke Bu Mira ya. Pertanyaannya singkat saja, tapi mungkin jawabannya panjang. Kalau tidak keberatan Ibu, saya ingin sharingnya perjalanan Ibu dalam melanjutkan studi dari S2 ke S3 itu. Maksudnya apply-nya, terus bagaimana menghubungi calon supervisor sampai dengan mendapatkan LOE gitu. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih Pak Nur Arif. Mbak Vita ini langsung jawab ya, aja. Langsung aja Ibu. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi dulu itu kebetulan, jadi saya setelah selesai S2 ya, saya kan terus kemudian kerja di Institute of Southeast Asian Studies in Singapore. Nah memang kebetulan saya sebagai riset associate, jadi memang sudah memulai semacam kayak karir saya tuh jadi memang sudah jadi meniti di jalur yang mungkin saya mau ketemu memang banyak seperti saya waktu itu di institut itu saya bertemu Pak Khatib Basri, saya bertemu Pak Bambang Brojo, saya ketemu juga dengan karena di tempat itu di institut itu banyak sekali misalnya kayak profesor-profesor bisa dari Australia, bisa dari other countries juga yang datang ke institut untuk melakukan penelitian, misalnya penelitian pendek, misalnya kayak 3 bulan atau ada juga yang mungkin yang juga 1 tahun jadi visiting fellow in that institute. Nah, jadi saya kebetulan memang punya punya kesempatan, opportunity untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan orang-orang ini gitu, dengan beliau-beliau ini yang memang sudah mungkin menjadi expert in the field ya. Tapi sebenarnya saya di luar itu saya juga rajin mengirimkan. Jadi saya waktu itu bikin proposal. Ya, saya bikin proposal. Terus saya lihat, saya tuh ngelihat dari nggak hanya misalnya, yang misalnya di Australia saya ada kesempatan misalnya occasionally saya ketemu dengan orang, saya ngobrol. Tapi kalau misalnya untuk yang di negara lain, saya kirim itu proposal jadi saya ngelihat misalnya saya tentang kemiskinan. Saya tentang kemiskinan, siapa orang-orang yang di field ini, jadi orang yang saya cite sebenarnya. Saya lihat itu di di website-nya. Ada di mana, terus saya kirim proposal saya kirim ke orang-orang tersebut gitu. Paling juga kan ditolak, paling juga nggak dibaca. Jadi ya pokoknya cuek aja, pokoknya kirim-kirim. And sometimes they're very nice. Banyak yang juga misalnya coming back to me, is really good dan cuma memang kalau misalnya kayak di Amerika itu kan mereka mungkin bertanyanya itu apakah ada funding, nah gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka tertarik apakah ada funding segala macam. Nah, jadi
Sama kalau saya sih saran saya tuh cuek aja. Jadi kalau misalnya punya proposal, dikirim aja mau sebanyak mungkin dikirim aja. Seperti kayak misalnya sekarang juga saya kan juga mungkin saya in the position menerima proposal gitu sekarang. Jadi banyak juga ngelihat ya kalau memang misalnya nggak cocok ya kita bilang oh I'm sorry tapi ini nggak cocok, atau mungkin harus diperbaiki segini ya ya itu juga kita harus ini juga sih, tapi harus open juga kalau harus belajar tough juga kalau misalnya ditolak bolak-balik juga nggak apa-apa gitu. Dan itu kejadian juga sama saya, udah bolak-balik ditolak misalnya. Oh, ya dengan for what reason, oh kayaknya bukan my field, atau misalnya oh kita nggak ada support, nggak ada apa gitu. Nah, ya jadi memang harus rajin Pak jadi mungkin two ways ya. Jadi kita sendiri juga banyak kirim-kirim ke orang. Kalau punya opportunity untuk bertemu dengan orang yang mungkin kalau di Kedepku kan mungkin banyak juga ya, kayak Ibu Evi juga sudah S3 dan juga banyak colleagues juga mungkin dari not necessarily di STAN tapi juga di DepQ mungkin juga. Mungkin itu kalau misalnya bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu ya. Kadang juga ini saya juga mungkin karena saya juga cuek juga. Jadi kalau misalnya tuh saya juga bisa minta tolong nggak ngeliatin gitu proposalnya, nggak harus mereka, saya nggak harus misalnya edit atau apa, nggak perlu, tapi maksudnya make sense nggak ya kalau orang baca gitu, mungkin kayak semacam itu tuh mungkin baik juga gitu untuk dilakukan gitu. Jadi kalau dulu itu ya memang dari kombinasi itu ya, jadi sebenarnya saya dan kalau buat saya karena saya memang option saya cuma untuk mendapatkan beasiswa dari universitas karena saya tidak eligible untuk misalnya kayak AUS-8 ya dulu ya, atau Australia Award itu saya tidak eligible. Even mungkin untuk yang other itu juga mungkin enggak ya, karena saya base saya di Singapura pada saat itu. Jadi memang ya kebetulan dulu ya yang memberikan full scholarship itu dari ANU. Walaupun ada juga dari saya waktu itu dapat dari Leeds tapi kayaknya half. Terus Melbourne juga half. Jadi pokoknya kalau saya yang penting universitas yang memberikan saya full scholarship. Jadi ya pokoknya pantang menyerah Pak Nur Arif, pokoknya kalau misalnya kirim aja cuek ya, kirim sebanyak mungkin yang aku bisa. Iya, mungkin itu ya. Terima kasih Bu Mira. Sama-sama. Ya. Baik, ini kebetulan kalau Pak Nur Arif ini sudah secure scholarship Bu Mira. Alhamdulillah, gitu. Terima kasih. Ceritanya begitu Bu. Oh ya selamat deh. Sekarang lagi tahap selanjutnya nih Pak Nur Arif. Nah, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau di kolom chat ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin saya sedikit melanjutkan atau mungkin ditarik mundur sedikit ya dari pertanyaan Pak Nur Arif gitu. Kalau kebetulan belum secure scholarship gitu ya Bu ya, mana yang lebih prefer untuk dilakukan terlebih dahulu? Apply dulu PhD, beasiswa maksudnya untuk PhD, atau sebenarnya kita perbanyak dulu pengalaman riset? Karena kebetulan ini pengalaman pribadi saya karena pengalaman riset masih minim gitu ya. Kemudian saya tidak merasa punya daya jual gitu ya kalau misalkan apply scholarship ataupun untuk cari LOE begitu ya, cari LOE kemudian cari supervisor, kira-kira apa sih sebenarnya yang paling dilihat sama mereka gitu, memungkinkan atau tidak mereka yang sebenarnya belum punya cukup kapabilitas di bidang penelitian untuk diterima sebagai PhD. Ya, terima kasih Mbak Vita. Jadi sebenarnya mungkin ini juga semakin ke sini ya, maksudnya saya cuma ngelihat antara mungkin zaman saya tahun yang lalu 14 tahun yang mungkin 18 tahun yang lalu dengan sekarang gitu ya, mungkin is harder and harder
kalau misalnya, ini tergantung beasiswanya dari mana. Kalau beasiswanya itu dari universitas universitas yang dituju, having punya pengalaman riset, jadi punya publikasi dan sebagainya, itu really helpful. Terutama karena misalnya contoh gitu ya, di universitas saya, Universitas Canberra, mereka itu memberikan scholarship buat international student sangat sedikit. Jadi very kompetitif, jadi extremely kompetitif. Dan mereka itu juga, jadi kayak misalnya yang Mbak Vita bilang, previous research experience really matters. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gitu, oh ternyata dari hasil masternya PK-nya sama misalnya, tapi yang satu udah punya publication gitu, even cuma satu aja, itu nilai tambahnya lumayan itu dibandingkan yang nggak punya gitu. Tapi itu kalau misalnya dari memang kita ingin dapat beda dari universitasnya. Cuma kalau misalnya saya ngeliat dari Indonesia dari misalnya mengambil beasiswa di Indonesia, misalnya kayak dari LPDP atau misalnya dari Australia Award. Nah, saya kurang tahu gitu. Apakah itu mungkin tetap ada nilai tambah, but I don't think nggak mungkin kurang bobotnya dibandingkan kalau misalnya mencari beasiswa dari universitas yang bersangkutan. Karena kan mungkin ada misalnya lebih ke arah, misalnya kan kalau saya nggak tahu nih apakah sekarang masih begini ya, tapi misalnya kayak dulu Australia Award misalnya kalau women, kalau perempuan mungkin ada nilai tambah, ya kan? Kalau misalnya dari daerah terpencil ada nilai tambah juga. Nah, ada semacam itu. Nah, ada semacam kayak try to untuk memberikan more akses terhadap kelompok-kelompok tertentu misalnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya walaupun regardless misalnya mau dari apakah dari universitas bersangkutan atau mungkin enggak, sebenarnya ya memang nggak ada salahnya juga sebenarnya untuk punya publikasi gitu. But I know how hard it is kalau kejar-kejaran Ibu sama umur maksudnya. Karena kan beasiswa ada batasan umur ya, di mana kita mau ngejar duluan beasiswa ya atau banyakin dulu publikasi kita gitu. Iya, cuma mungkin nggak tahu kalau misalnya kalau saya nggak tahu mungkin sudah dilakukan dengan teman-teman di STAN gitu. Mungkin kalau misalnya punya grup ada research hub atau apa yang misalnya kita, jadi mungkin kayak Mbak Vita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang punya riset interest yang sama dan kemudian berusaha publish gitu untuk, maksudnya nggak usah not necessary harus di international journal, tapi misalnya local journal gitu, mungkin juga I think it helps mungkin ya, lebih untuk membiasakan diri untuk menulis saja gitu, karena nanti untuk misalnya S3-nya pun kan juga it's really important your research skill gitu sebenarnya kan, untuk menyiapkan proposal dan sebagainya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mira sama-sama atas responnya. Kebetulan kita sudah punya 2 penanya lagi, Ibu. Di sini ada Pak Budi Mulyana. Monggo Pak Budi Mulyana dipersilakan untuk terima kasih kesempatannya Mbak Vita. Saya langsung ke Bu Mira ya. Ibu mohon sharingnya Bu mengenai metode pembelajaran di kelas yang diadopsi di UC Ibu ya, yang mungkin best practice-nya gitu ya di UC untuk level undergraduate Ibu itu seperti apa Bu? Itu aja mungkin Bu, terima kasih. Ya terima kasih banyak Pak Budi. Jadi mungkin metodenya, pengajarannya gimana gitu ya? Iya betul Bu. Iya, ini sebenarnya mungkin sih hampir sama kali ya dengan di Indonesia. Saya juga mohon maaf mungkin nggak terlalu update lagi gimana misalnya teman-teman di Indonesia mengajar, tapi kalau kita ini kan sekarang online ya, sedang karena memang kita lagi lockdown, jadi tadinya sebenarnya sudah ada face to face, ada balik lagi face to face, tapi karena itu jadi lockdown, sebenarnya sih mungkin sih sama ya, jadi kita pakai
in terms of the online, kita pakai ada sistem tersendiri, jadi attach ke apa namanya ke apa ya namanya sih, ada infrastrukturnya di mana online tapi nggak lewat Zoom, jadi bukan lewat Zoom tapi pakai virtual room, Blackboard collaborate. Nah di situ jadi kita masuk ke situ apa namanya ya online lecture seperti biasa. Nah, kita punya biasanya kalau undergrad kita punya lecture 2 hours per week. Terus kemudian kita punya tutorial juga 1 hour per week. Jadi 3 jam buat 1 unit selama per week, dan itu berlangsung selama 12 minggu. Jadi 1 unit for 12 weeks, 3 jam sekali satu minggunya. Nah, untuk metodenya itu sebenarnya ya ini aja sih sama aja. Jadi kita memberikan ya oral lecture ya, tapi juga kita pakai misalnya pakai video, kita juga jadi ada the role of technology gitu ya, maksudnya pakai video, nggak harus juga misalnya kita yang buat, tapi misalnya pakai YouTube gimana, dan juga assessment itu juga macam-macam. Jadi misalnya assessment yang kita mulai meninggalkan untuk assessment itu mulai meninggalkan sistem exam. Jadi kecuali untuk mata-mata kuliah tertentu ya. Misalnya kalau kayak mata kuliah yang mungkin ya akuntansi mungkin masih ada ya mungkin. Tapi kalau saya sebenarnya seperti sekarang kan saya mengajar Asia Pacific Business. Jadi saya tidak ada exam sama sekali. Tapi in terms of assessment, saya bukan final exam dalam arti bukan final exam, tapi saya punya ada misalnya quiz. Jadi assessment itu di set. Jadi the first 3 weeks saya ingin tahu apakah student saya mengerti apa yang saya ajarkan. Jadi saya punya short quiz gitu ya, 1 hour quiz. Mereka punya ada 10 multiple questions ditambah kemudian 4 short answer question itu dalam 1 jam. Nah yang saya lihat kalau di Australia itu, ini mungkin nggak hanya di universitas ya, tapi saya lihat juga misalnya anak saya kebetulan udah year kelas 11 gitu. Mereka itu memang dari kecil itu dilatih menulis. Nah jadi juga saya tuh untuk assessment di university itu banyak sekali juga essay based assessment. Jadi misalnya untuk my second assessment itu tentang how you write critical literature review. Jadi saya memberikan 3 journal articles, mereka student harus milih 1 dari 3 articles ini, dan mereka membuat critical literature review. Jadi membahas isinya si literatur itu. Nah, jadi bisa pilih apa mereka mau bahas tentang findings-nya, apa mereka mau bahas tentang metodologinya. Nah, itu jadi that's assessment gitu ya. Mereka belajar bagaimana untuk menulis literatur review tapi yang kritikal. Nah, kemudian yang ketiga itu saya bikin kita membuat stages kind of assessment. Jadi there will be bigger essay. Kalau tadi kan cuma literatur review. Nah, sekarang udah semacam essay, jadi mulai dari harus mengumpulkan data dan sebagainya sampai ada ada hasilnya, jadi evaluation-nya, ada analisanya itu I think around 2000 tuh atau 3000 kata ya itunya assessment-nya. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana mereka bisa ingin tahu step by step bagaimana mereka develop that essay. Jadi saya punya assessment di mana mereka harus presentasi their preliminary ideas for the essay. Jadi mereka presentasi dulu preliminary ideas. Jadi nggak perlu the final essay-nya gimana, tapi preliminary ideas tentang the essay. Mereka presentasi, terus saya juga alokasi discussion. Jadi mereka student juga harus
dialokasikan untuk mendiskusikan si presentasi ini. Jadi saya ada presenter, saya assign juga another student untuk mendiskusikan ini, terus nanti mereka akan akan take into account feedback dari saya sebagai lecturer, terus juga dari temannya juga sebagai discussion, dan juga dari teman-teman yang lain yang bukan sebagai discussion, dan take into account the feedback untuk sebagai final essay yang akan disubmit. Gitu. Jadi mungkin in terms of pengajaran itu banyak juga yang jadi nggak hanya mungkin malah mungkin sebenarnya tidak banyak hafalan ya atau mungkin nggak tahu ya, saya waktu dulu itu saya banyak sekali menghafal, jadi saya ingat banget saya harus menghafal undang-undang pajak misalnya apa jadi ya, tapi kalau saya ngelihat di untuk di you see, mungkin different ya across disiplin. Tapi kalau terutama untuk disiplin saya, which is saya ekonomis dan juga mungkin juga berinteraksi sedikit juga bisnis studies, itu banyak sekali kita pengajarannya itu try to engage dan juga try to develop their speaking, writing, and critical skills at the same time. Nah, karena juga mungkin juga karena orang-orang ini kan mereka itu kan pada aktif gitu ya. Jadi memang ya misalnya kayak pada saat tutorial itu ya very engaged gitu. Jadi maksudnya chat itu udah penuh gitu loh, Pak Budi, banyak gitu. Jadi kita juga harus really pay attention gitu. Walaupun mereka not necessarily speaking verbally ya, maksudnya kan kadang mungkin karena online. Kalau misalnya kita di kelas sih memang kan ini ya face to face. Tapi kalau misalnya gini, kita harus ngelihat gitu, udah banyak banget gitu pertanyaan atau diskusi apa gitu. Kita jadi harus ngelihat ini. Jadi memang. Nah, saya nggak tahu apakah kalau di Indonesia apakah juga misalnya sistemnya seperti itu, apakah juga banyak essay based assessment juga, atau mungkin masih model banyak final exam gitu. Nah, ya, saya juga ingin dengar gimana Pak Budi, kalau di STAN gimana? Yang ujian, Bu? Ujian ya, itu ya. Tapi mungkin Ya, di STAN ada dua pilihan untuk ujian. Ada yang ujian online ya, karena sekarang kan pembelajarannya jarak jauh gitu ya. Jadi UTS, UAS tuh pasti ada, Bu. Ada yang ujian online, ada juga yang penugasan sifatnya atau semacam studi kasus juga ya. Itu dua macam. Iya. Izin Bu sedikit lagi, Bu. Kalau penugasan ke mahasiswanya, Bu, lebih banyak yang bersifat penugasan individu atau kelompok ya, Bu? Kita tahu ada plus minusnya ya, Bu. Kalau kelompok itu kan kita khawatir ada yang free rider gitu ya. Iya, betul Pak. Tidak terlibat, tapi dalam pemeriksaan tugasnya kan jadi lebih sedikit gitu ya dibanding yang individu. Izin, Bu. Jadi sebenarnya sih kombinasi aja sih Pak, bisa individu, bisa ada kelompok juga. Tapi ini karena memang kebetulan karena Canberra lagi lockdown, jadi kita assessment saat ini individu. Tapi kayak misalnya tahun lalu pada saat kita nggak lockdown itu ya, ini ya ada juga yang ada sebagai yang grup kelompok itu ada. Jadi mungkin untuk ini salah satu menghindari free rider, tapi saya nggak tahu ya it will work. Kita pernah coba, jadi caranya untuk yang grup kelompok ini kita meminta juga masing-masing tim member untuk memberikan nilai terhadap temannya. Nah gitu, jadi tapi ada yang juga nggak oke karena ini bagaimana kok semuanya bagus semua ya? Karena mungkin jadi mereka kerjasama ngasih nilai pada bagus semua gitu. Janjian gitu kan. Padahal kan mungkin
mungkin apa namanya, tapi ada juga yang mungkin kalau yang di extreme case ya, di mana mungkin ada yang nggak contribute much gitu, ya nilainya jadi ya ada teman-temannya itu nilainya jelek gitu. Jadi kita berpikir, oh berarti ini anak ini memang nggak spend too much effort gitu kan buat grupnya gitu. Tapi ada sih Pak, jadi tetap kita punya ada bisa individual assignment, bisa group assignment juga. Baik Bu, terima kasih Bu sharingnya. Sama-sama. Baik. Budi. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ke penanya berikutnya ada Bu Diah. Monggo Bu Diah, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Vita atas kesempatannya. Langsung ke Bu Mira ya. Monggo Bu. Ya, Bu Mira, apa namanya? Saya pengen tahu nih, kalau Bu Mira kan sudah menjalani karir sebagai peneliti sudah sangat lama ya Bu ya. Waktu di awal-awal, misalnya waktu di Singapura ataupun mungkin juga memulai PhD di Australia itu, apakah Ibu itu sudah memiliki atau membuat semacam perencanaan atau mungkin bisa dikatakan kayak milestone riset gitu ya Bu ya? Misalnya, oh saya fokus di satu bidang, atau misalnya, oh saya misalnya bikin artikel-artikel pendek, atau mungkin ada rencana-rencana tertentu gitu Bu. Misalnya apakah dalam waktu 1 tahun, kemudian 3 tahun, misalnya kalau jangka pendek, jangka menengah, atau mungkin juga ke depannya mungkin bayangannya itu seperti apa gitu. Walaupun mungkin kita katakanlah itu sebagai sebuah cita-cita gitu ya, cita-cita ke depannya seperti itu. Nah, pengen tahu sih Bu Mira supaya kalau misalnya kita sudah memilih jalan jalan ninja, kalau misalnya ini ya, misalnya untuk serius di riset kan gitu ya, karena kita sebagai akademisi, nah itu kan mau tidak mau kita harus menekuni ya, atau mungkin seperti macam kayak saya bisa menanyakan ya, apa perlu kita melakukan spesialisasi, nah seperti itu Ibu. Nah itu saja sih Ibu barangkali dari saya. Ya, terima kasih banyak Bu Diah. Jadi kalau dulu waktu saya waktu saya masih di Singapura itu kan masih walaupun kan ya sudah lulus dari S2 gitu kan, masih juga ya really early career researcher gitu ya. Nah, saya juga kerjaannya waktu di institut di ICAS itu saya sebagai riset associate, tapi sebenarnya mungkin banyak pekerjaannya itu sebagai riset asisten. Jadi ya memang membantu beliau-beliau yang memang jadi the main researcher in the institute gitu ya, untuk melakukan research. Nah, tapi kebetulan gitu memang ini tergantung dari budaya dari institusinya juga ya. Jadi walaupun misalnya saya sebagai riset asisten, tapi saya juga punya kesempatan untuk misalnya saya diikut sertakan lah untuk menjadi misalnya co-author gitu Ibu. Nah, tapi masih belum sebagai jurnal artikel, enggak. Jadi misalnya kayak working paper itu bagi saya itu sangat membantu dan melatih saya untuk punya kesempatan menulis gitu kan. Jadi misalnya belajar bagaimana menulis riset. Nah itu. Jadi walaupun memang enggak ke jurnal artikel, enggak, tapi misalnya sebagai working paper. Nah, sebenarnya waktu untuk menjadi kemudian proposal saya yang buat S3, nah itu itu berubah total sebenarnya dari yang waktu saya submit dan kemudian yang diterima dan kemudian saya jadi terus kemudian ditekuni saya kemudian selesai dengan tesis itu berubah. Dan memang tapi itu sangat umum mungkin hampir kejadian ke semua orang kali ya. Jadi bahwa proposal yang pertama kali itu diterima itu dan ternyata berubah, mungkin masih close ya, masih dekat dengan apa yang mau dilakukan sebelumnya, tapi tidak 100% exactly sama dengan yang disubmit gitu. Nah, dan ini juga pengalaman yang terjadi juga terhadap mahasiswa saya sekarang. Jadi mereka karena kan terutama karena saya juga
waktu saya ngambil PhD ada coursework-nya. Jadi pada saat coursework itu, selama 1 tahun itu, saya juga mulai terbuka lagi kan, maksudnya ada ini, ada itu gitu, di mana dan itu shaping my research untuk untuk maksudnya bergeser ke area lain gitu, ke area yang mungkin lebih spesifik. Jadi saya akhirnya kemudian ke arah regional poverty ya, jadi ke kemiskinan antar daerah. Nah, tapi kalau misalnya pada saat PhD, terus terang kalau saya dulu saya fokus dengan PhD saya. Jadi saya ada mungkin yang bisa misalkan mungkin ada juga yang trying to publish while they are actually doing PhD, tapi saya nggak bisa, terutama juga karena saya punya family responsibility, I have a little baby. Jadi memang saya fokus untuk riset, untuk just do my thesis. Even saya juga nggak kerja, saya nggak kerja misalnya jadi tutor atau apa, itu saya lakukan setelah saya submit. Nah, cuma setelah selesai, pertanyaan Bu Diah tentang apakah kemudian kita juga punya misalnya kayak target harus menulis, ya. Nah, itu saya karena itu juga kemudian jadi setelah saya tesis waktu itu, saya punya target bahwa saya harus publish dari tesis saya. Itu saya punya target untuk itu. Dan itu so long actually. Jadi saya ingat jadi kayaknya itu probably hampir 2 tahun gitu untuk misalnya artikel itu keluar, back and forth juga dengan reviewers. Jadi saya ada 2, satu book chapter, 1 jurnal artikel dari tesis. Nah, tapi kemudian kalau untuk yang setelah itu, karena kan terus kemudian saya kerja ya, saya terus kemudian join University of Canberra, menulis itu memang sudah jadi bagian dari KPI. Jadi memang itu harus terus harus punya target memang. Walaupun memang kita hanya bisa berusaha ya, maksudnya kan dalam setahun itu pokoknya saya berusaha, misalnya saya harus submit mungkin 3 artikel atau ya alhamdulillah kalau bisa lebih banyak dari itu, karena kan memang it takes time lagi cycle untuk misalnya apakah itu diterima, apakah ditolak. Nah, tapi memang itu penting untuk bagi kita itu selalu menulis terus saya menulis, dan itu kesempatan itu bisa dari macam-macam sebenarnya. Jadi saya misalnya karena kebetulan kita di research center, kita juga harus nyari project ya mungkin ya Ibu ya, jadi saya research project gitu. Nah, kita akan melihat research project itu bagaimana kita harus pintar-pintar. Jadi misalnya ngelihat research project yang kita bisa convert untuk jadi research artikel. Jadi setelah misalnya research project itu selesai, misalnya nih buat nggak tahu misalnya mungkin buat Kementerian Keuangan misalnya gitu ya. Nah, kita tuh berusaha ada nggak nih dari yang ini kita bisa publish gitu. Jadi kita kadang juga kita selektif gitu. Jadi kalau kita bisa pilih project yang kita bisa publish, nah itu lebih baik gitu. Nah, terus juga ngelihat kesempatan-kesempatan di mana misalnya kalau kalau misalnya kayak berkolaborasi dengan misalnya kalau saya tuh berkolaborasi dengan misalnya mantan mahasiswa saya misalnya gitu. Nah, itu juga bisa nanti expanding lagi network-nya. Jadi misalnya mungkin mahasiswa saya ajak lagi misalnya temannya misalnya dari fakulti yang lain. Saya juga misalnya mungkin ajak lagi misalnya dari nggak dari misalnya Faculty of Business, tapi misalnya dari Faculty of Health. Jadi at the same time juga expand the network. Nah, itu jadi penting untuk selalu menulis gitu ya. Jadi itu sebagai regular activities. Nah, terus kemudian masalah spesialisasi. Yang bagus itu you have a specialization, that's correct. Jadi misalnya kayak saya tuh sebenarnya agak mungkin macam-macam karena bidang saya walaupun saya kan my main itu mungkin lebih ke arah social exclusion, disadvantage, poverty, inequality ya.
Tapi kadang juga karena kita di research institute, di mana kadang-kadang you need to be flexible gitu ya. Jadi kadang saya juga tentang gender, saya juga ngomong tentang mental health segala macam. Tapi asalkan itu bisa dikategorikan dari jadi satu kind of big umbrella, itu better. Jadi maksudnya karena kita kita bisa lihat gitu, sebenarnya kita ekspertisnya di mana sih? Memang nggak, ya saya nggak akan lah mungkin misalnya tahu-tahu saya bikin riset tentang politik gitu, misalnya nggak akan gitu, karena kan terlalu jauh gitu ya. Cuma memang a little bit tergantung sih, ada orang yang mungkin really specific tentang misalnya penelitiannya semuanya tentang gender. Nah kebetulan saya mungkin lebih broad gitu. Jadi mungkin walaupun mungkin kalau Ibu Diah melihat hasil penelitian saya gitu, mungkin saya tuh lebih banyak ngomongin tentang orang-orang yang mungkin tertinggal ya. Jadi kayak saya tentang orang-orang yang excluded, tentang misalnya tentang tentang kemiskinan, tentang disadvantage, tentang social exclusion, tentang misalnya tentang women, karena kan kalau the women di sini kan dianggapnya juga as vulnerable group gitu loh, karena gender inequality between men and female. Jadi mungkin tetap ada benang merahnya, Bu Diah, tapi memang itu tergantung lagi kesempatan dan lingkungan di mana kita berada sebenarnya. Nggak tahu apakah itu menjawab pertanyaan Bu Diah, tapi ya itu dari pengalaman saya, kayaknya kalau saya itu mungkin lebih bisa macam-macam, walaupun tetap ada benang merahnya, where is my expertise lies gitu. Iya. Iya, baik Bu Mira. Iya, sangat mencerahkan Bu Mira. Terima kasih. Ya paling tidak tadi yang pertama itu adalah yang saya dapatkan itu memang kita mengerjakan apa yang di depan mata dulu ya Bu ya. Iya. Nggak bisa pilih-pilih dan pilah-pilah barangkali itu ya Bu ya. Toh nanti juga akan ketemu juga kan gitu ya, iya, sebenarnya betul, kita cocok di mana gitu ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Mira. Iya. Baik, terima kasih Bu Diah dan tanggapannya dari Bu Mira. Kita sebenarnya masih seru gitu ya, masih banyak sekali pertanyaan. Saya sendiri masih punya banyak pertanyaan. Ini di sini masih ada, saya sudah pegang satu pertanyaan plus ada Pak Bagio sudah raise hand. Sepertinya akan kita batasi 2 pertanyaan lagi mungkin ya Ibu ya, karena mempertimbangkan waktu. Kemudian mungkin dari Bu Mira juga di sana sudah cukup sore ya, mungkin sudah hampir maghrib juga. Oke, baik. Iya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Bagio. Terima kasih. Terima kasih Bu Vita, makasih. Mohon izin Bu Mira. Saya lulusan UC Bu tahun 2012. Oh iya, betul Pak Bagio. Iya. Universitas Canberra. Jadi saya dulu sama Pak Adi Budiarso, mungkin Ibu kenal ya. Betul, iya. Pak Bimo, Bu Firda, Mbak Caci. Nah, itu sahabat-sahabat saya waktu di Canberra. Nah, saya sering ke Pelkonen, Bu. Tempat saya main dulu, belanja di sana. Salam Bu buat Pak Ibu Wahyu, Pak John Halligan. Ya kalau jumpa ya, siapa tahu ini ya, saya sangat berkesan sama beliau. Baik, tahun 2012 Ibu mungkin sudah ada di sana ya sampai 2014 ya, Bu Mira ya. Sudah. Saya tahu Pak Bagio sebenarnya. Saya dari tahun 2007. Oh, 2007. Baik Ibu. Salam hormat Ibu. Ibu, pertanyaan Bu. Yang tadi kan saya hello Bu ya. Jadi kangen-kangen juga, saya ingin ke Canberra juga nanti kalau ada waktu mudah-mudahan. Ibu Mira, Ibu mungkin pernah join riset ya Bu ya. Artinya ada dengan universitas yang lain ya. Nah, apa sih kendala atau hambatan ya? Terus rule yang bagus untuk join riset itu seperti apa ya Bu Mira ya? Untuk ke depan apakah dimungkinkan Bu Ibu Mira bisa join riset dengan Bekenstein atau University of Canberra gitu ya, bisa join riset dengan Bekenstein. Demikian Bu Mira. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Pak Bagio. Aduh, senang sekali ketemu sama alumni. Iya kebetulan Bu Wahyu udah pensiun Pak. Jadi sekitar mungkin 2 tahun yang lalu beliau pensiun, ya. Tapi John Halligan masih
masih ada Masih, di ya. UC, ya apa, dia juga udah pensiun tapi sekarang Profesor Emeritus. Nanti saya sampaikan apa namanya. Siap, makasih Ibu Mira. Siap. Salamnya ke Pak John. Nah, untuk masalah apa namanya partnership, jadi kebetulan jadi kan kalau di UC saya sekarang apa namanya memegang juga Indonesia program di BGL di Health Faculty, dan kita juga punya partners dengan apa namanya beberapa university termasuk UI, UGM, UNS. Dulu tahu Tri Mulyaningsih Pak Bagio? Oh iya, Batri. Itu Ya, angkatan beliau tahun 2012 juga. Ketemu sama beliau juga. Ya. Ya itu apa namanya? Saya kan di panelnya dengan Batri. Terus udah juga kita punya dengan Unhas dan juga dengan Undip ya. Nah, jadi memang apa namanya kita punya apa namanya punya partnership dengan mereka, dan actually really great partnership ya. Jadi sebenarnya dengan UI dan UGM kita punya double degree Pak. Cuma masalah kendalanya itu adalah scholarship ya sebenarnya ya, kalau dia lebih ke arah pendanaannya, dan kebetulan kita double degree-nya kan di apa namanya masa public administration, dan kita lagi under review at the moment, jadi memang for the time being it stop. Tapi kita punya apa namanya tetap kolaborasi, bekerja sama, misalnya kita apply bareng untuk apa riset dan sebagainya. Dan kebetulan juga saya juga dengan Tri juga banyak sekali lumayan sebenarnya ya apa namanya joint artikel yang kita publish bareng-bareng, juga apply grant bareng-bareng juga. Kita juga ada grant dari Dikti untuk melakukan research project, dan juga kita juga dapat kemarin dengan UGM, kerjasama UGM kita dapat grant dari Indonesia Project juga. Jadi sebenarnya is a really positive partnership collaboration antara kita dengan misalnya Indonesian University, dan juga sebenarnya kolaborasi antara kita juga tidak hanya dengan Indonesia tapi juga dengan other countries. Contohnya saya juga berkolaborasi untuk aplikasi grant dengan misalnya Vietnam juga. Jadi sebenarnya I think dari university point of view kita itu really open lah sebenarnya ya untuk melakukan kolaborasi. Nah, untuk dengan kolaborasi dengan STAN self, sebenarnya itu kita juga part of the discussion at the moment dengan Ibu Evi dan juga teman-teman di UC. Mudah-mudahan sedang didiskusikan Pak Bagio. Jadi insya Allah akan ada akan ada ininya I don't know, MOU or something yang akan kita terus lebih didiskusikan dengan Ibu Evi. Iya, tapi untuk masalah kendala sebenarnya sih kalau kendala itu mungkin hampir mungkin lebih ke arah tentang partnership komunikasi. Mungkin kalau komunikasi mungkin sih kalau bagi saya sih enggak ya, tapi mungkin in terms of mungkin untuk teman-teman ya, mungkin ini bukan kritik, mungkin lebih ke arah the way of work ya. Jadi mungkin kalau misalnya kayak kalau kita kan mungkin semuanya itu kalau saya mengerti, kita banyak sekali pakai WhatsApp komunikasi. Nah, itu mungkin kalau kayak kalau misalnya teman-teman di Australia kan mungkin mereka akan tetap prefer dari email. Jadi kalau misalnya komunikasi itu bukan berdasarkan email, itu kayaknya that's not considered as formal kind of communication, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau saya boleh misalnya sharing, itu bukan kendala ya, tapi lebih ke arah mungkin karena misalnya kayak waktu itu kita punya kolaborasi in terms of the writing, in terms of the menulis itu ya, writing together, itu mungkin yang mungkin teman-teman dari UC yang lihat itu mungkin yang something yang mungkin
untuk improvement itu lebih ke arah, I think di Indonesia itu mungkin banyak sekali kasus ya, banyak sekali studi kasus, banyak sekali hal yang kayaknya tidak bisa kita jadikan bahan penelitian, ya kan bahasanya, karena banyak sekali kayaknya applied ya banyak sekali kasus, banyak case study yang kayaknya this doesn't sound right, then we have to investigate this as a research question. Nah itu tuh banyak banget. Cuma mungkin yang mungkin yang ini perlu ya, mungkin yang ini adalah melink that case study with the literature. Mungkin why this, karena kalau untuk menjadi itu sebagai penelitian, kita nggak bisa cuma misalnya this is the case, then we just do the analysis, tapi kita nggak ngelihat how this is actually fit into the literature. Ini terutama kalau kita mau publish ya, itu kan maksudnya kalau kita mau publish bareng gitu, misalnya mau publish article together. Nah itu kayaknya yang mungkin ada gap ya. Tapi kalau saya sih ngelihatnya itu hanya masalah experience saja sih, karena mungkin memang mungkin tidak terlalu terbiasa aja. Tapi mungkin sebenarnya sih kalau saya ngelihat sih dengan partner yang sekarang ini juga kayaknya along the way I can see how much they improve gitu, karena memang itu kan semuanya perlu latihan ya, bagaimana kemudian memasukkan saya punya masalah ini, tapi kenapa ini penting ya, nggak bisa kan, karena menurut saya itu penting ya. Harus kan ngelihat dari literatur ngomongnya gimana, bagaimana pengalaman di other countries, how this situation is tackled. Jadi semuanya kan harus everything itu harus justified. Nah itu mungkin ya kali ya, yang kalau masalah menulis barang itu mungkin itu ada semacam gap di situ, Mbak. Tapi saya sih yakin itu cuma masalah masalah waktu aja sih, karena masalah pengalaman. Dan saya yakin Pak Bagio juga pasti merasakan, maksudnya mungkin dari sebelum PhD sama sudah PhD pasti ada di difference. Saya juga ngerasa dari dulu juga, dari yang segala macam sama colleague saya aja, kenapa begini Mira, kenapa begitu? Ya sekarang juga lama-lama juga pertanyaan makin sedikit gitu kan, dari this is just a normal case. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, Pak. Amin. Thanks a lot Bu Mira. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ya, baik. Waktunya sudah mepet lagi. Tapi saya punya satu pertanyaan ini mungkin quick question saja, mungkin sebelum kita tutup sesi kita pada sore hari ini. Pertanyaan terakhir dari Mas Yanuar. Jadi kira-kira lingkup riset atau proposal riset ya yang sekarang sedang in atau hot atau yang mungkin disukai begitu sama supervisor di Australia ini terkait dengan bidang apa sih sebetulnya? Nah itu dia, itu susah kali Mbak Vita, itu karena tergantung fieldnya apa ya. Yeah. Kalau di saya sendiri, kalau di bidang saya sendiri mungkin sekarang mungkin banyak karena mungkin juga nggak tahu apa, karena misalnya karena COVID atau apa gitu ya. Kalau misalnya di bidang saya itu banyak sekali ke arah mental health sebenarnya. Jadi ya banyaklah masalah dari misalnya kayak walaupun di bidang Ibu lebih ke economic development. Di economic development, tapi lebih jadi ke arah jadi ke health gitu ya. Jadi maksudnya impact dari misalnya kayak, jadi misalnya karena antara workplace environment dengan mental health gitu misalnya gitu ya, karena kan sekarang kita di rumah, atau misalnya juga tentang student gitu kan, student harus ini itu saya ngelihat itu kayaknya banyak gitu kalau ke arah sana gitu, ke arah itu ya. Jadi kalau ke arah mental health. Terus juga mungkin kalau dari segi bisnis juga tentang application of digital ya, digital technology juga itu. Ya mungkin ya karena the whole situation ini gitu. Kalau dari arah economic development sendiri, dari ekonomi itu mungkin kalau di arah Australia itu mungkin tentang impact dari social assistance terhadap improving
welfare ya, welfare situation as an impact of COVID. Karena kan kalau misalnya di Australia kan juga ada ada bantuan-bantuan ya, social assistance yang related untuk COVID. Jadi misalnya kayak untuk job seeker atau misalnya ini juga other assistant. Nah itu ngelihatnya itu ke arah sana gitu Jadi what is the impact ada social assistance program terhadap welfare, apakah improving juga, terus kemudian what is the impact of the pandemic terhadap mental health juga, terus kemudian the application of digital technology terhadap the way we work, the way we study. Nah itu kayaknya yang sekarang kelihatannya ya ke arah situ gitu. Tapi saya kurang tahu kalau dari sisi accountancy, nah itu saya kurang tahu tuh apa namanya. Mungkin Mbak Vita, mungkin bisa jadi gambaran untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Baik, Bu Mira, terima kasih banyak sudah menjawab, berdiskusi, kemudian terutama sharing ya di awal tadi, sharing, kemudian kita punya banyak waktu yang mohon maaf ternyata lewat dari perjanjian awal mungkin dengan Bu Mira, mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu, kemudian terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir dan menyampaikan pertanyaan. Mungkin sedikit wrap up saja dari saya terkait apa yang sudah disampaikan Bu Mira dan hasil diskusi kita pada sore hari ini, bahwa research culture ini sangat penting sebenarnya kalau yang bisa saya simpulkan. Apa saja? Yang pertama terkait dengan mindset bahwa jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk tetap mencoba walaupun sudah ditolak berkali-kali gitu ya, termasuk juga ketika kita juga harus siap untuk ibaratnya belok-belok gitu ya dari apa yang sudah kita rencanakan di awal, sudah targetkan di awal. Dan tentunya kita juga harus aware gitu ya, lihat kesempatan apa sih yang ada di depan mata gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ya tetap harus keep writing gitu, menulis. Triggernya mungkin bisa banyak dari project diarahkan ke publikasi dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang kita dapat dari diskusi dan sharing Bu Mira sore hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu di PKN STAN, juga Sekuritas Akademika. Terima kasih juga untuk Bu Evi sudah berkenan hadir sore hari ini, dan semoga sehat, tetap sehat, semangat untuk Bapak Ibu semua, untuk Bu Mira sehat-sehat di seberang sana ya Bu ya. Terima kasih banyak, dan dari saya cukupkan. Semoga nanti di kedepannya kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Jangan bosan Bu Mira ketika kita mungkin nanti approach lagi, atau mungkin Bapak Ibu yang mungkin masih punya pertanyaan, izinkan kami untuk nanti kontak mungkin via email yang bisa kita dapat di webnya Yusi ya Bu ya. Okay. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Mira. Dari saya cukupkan. Monggo saya kembalikan kepada Bu Dia. Iya, baik. Ini bersamaan dengan adzan di belakang rumah. Iya, Bu Mira. Izin untuk diam sebentar ya, Bu ya. Gitu. Ya. Ya, alhamdulillah adzan sudah selesai, panggilannya sudah tiba Bu Mira, tapi bukan berarti silaturahmi kita berhenti sampai di sini. Kami sangat mengharapkan ke depannya Bu Mira ya, kita bisa jumpa untuk ya bisa diskusi misalnya detail tentang kayak membahas riset kolaborasi atau partnership. Maksud saya dari sisi entah itu apakah proposal, metodologi, atau mungkin kalau kedepannya dimungkinkan ya Bu ya, kami memberanikan diri untuk mengajak
UC atau misalnya Bu Mira dan kolega melakukan riset bareng dengan PKN STAN. Ini sambil ini Bapak Ibu ya, nanti ini Bu Mira sudah bersedia. Pak Bagio barangkali Pak Bagio kalau mau siapa tahu nanti sebagai jalan Pak. Siap Bu Dia. Siap Bu Dia. Jalan Khusus, untuk reunian ya. Siap Bu Iya Mira. betul Bu Mira. Iya. Ya, saya mewakili lembaga Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bu Mira bertemu dengan kami, sharing dari perjalanan karir Bu Mira, dan insya Allah dari apa yang kita diskusikan nanti sangat bermanfaat buat kami semua. Dan buat Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Ya, untuk Bu Mira menjelang malam ya Bu ya, hampir malam ya. Selamat malam ya Bu Mira ya untuk yang di Canberra. Ini ada Bu Evi, barangkali say hello Ibu ke Bu Mira. Iya, terima kasih Bu Mira. Saya menyampaikan ini luar biasa. Terima kasih Bu Mira. Dan tadi seperti sampaikan Bu Vita, jangan bosan-bosan Bu. Nanti kami tentu akan sering gangguin Bu Mira. Terima kasih. Dan semoga eksplorasi kita untuk partnership academic partnership kita bisa proceed ya Bu. Ini Pak Bagio, teman-teman juga sebagai informasi, sekitar mungkin 2 bulan lalu ya Bu Mira kita bertemu dan mendiskusikan sudah 2 kali, sehingga saya ini agak slow down-nya karena di kami juga ini Bu Mira sedang menunggu kepastian pengisian, kelengkapan prodi dan juga beberapa ya kelengkapan struktur organisasi, itu orangnya, personnya yang belum ada. Menunggu itu, jadi berbagai program memang agak slowing down dalam beberapa waktu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya Bu Mira, Pak Bagio, teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Mira. Sama-sama. Iya, terima kasih juga buat semuanya, buat Bu Evi, Mbak Vita, Bu Dia, Pak Bagio juga, semuanya pokoknya. Ya terima kasih banyak sudah mengundang saya juga ngobrol-ngobrol. Ya nanti mungkin next time saya ajak Bu Evi atau rekan-rekan ngobrol-ngobrol juga di forum kita. Iya, insya Allah Pak Ibu, Gede terima Agus, kasih. Bu Mira yang dulu juga bersamaan dengan saya ketika Social Security di UC itu, tapi kelihatannya sore ini beliau tidak join dengan kita. Mungkin Bu Mira kalau ketemu masih ingat Pak Gede Agus, beliau baru juga dapat berita baik, kami dapat berita baik, Pak Gede Agus dapat scholarship dari LPDP untuk lanjut studi, kelihatannya sedang mencari supervisor dan kampus. Ya, terima kasih Bu Mira. Kalau misalnya ada yang mau mau apply, mau coba UC atau silakan email saya juga. Saya udah taruh email di situ ya, di chat. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Mira, terima kasih Bapak Ibu semuanya.